Jangan ini Pak, jangan yang lidah itu juga jangan yang
kepala yang ke atas. Baz. Bukan. Tadi baz. Nah, lidah yang tengah itu, lidah yang tengah jangan nempel ke atas. Baz. Nah, itu kalau nempel nanti kan jadinya kayak jim. Baz. Nah, jadi nggak nempel, yang lidah bagian tengah itu nggak nempel. Kalau nempel kayak jim nanti. Baz. Jadi yang ujung lidah, yang ini aja ujung lidah ini. Baz. Nah, itu. Nah, jadi ujung lidah ini itu nempel di yang gusi bawah. Baz. Ya, seperti itu. Kita coba ulangi lagi. Tadi saya dengar ada yang kayak gitu mengucapkannya. Nanti kita lebih tahu kalau nanti coba. Oke, kita praktekin dulu aja. Saya baca, nanti kawan-kawan juga dulu. Oke, kita mulai. Zazizubaz. Masih saya dengar. Tapi kemudian apa namanya yang mau saya sampaikan juga, huruf Z ini termasuk huruf ikhfa. Termasuk huruf ikhfa. Jadi ketika apa namanya sebelumnya itu ada huruf mati, ada huruf non mati, non sukun, itu nanti dia mendengung. Atau ketika sebelumnya itu ada harokat tanwin, tanwin, rumah tanwin ataupun kasroh tanwin. Contohnya tadi zazizubaz, zan itu mendengung. Zazna itu mendengung karena termasuk dalam huruf ikhfa. Dan huruf ikhfa itu ada 15. Ta, jim, dal, zain, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, sama kaf. Itu huruf ikhfa. Nah, selain huruf itu nanti masuknya di idgham, iqlab, terus idgham, ya itu. Nah, huruf tadi ya, huruf Z ini nggak tahu kenapa kok saya dengarnya kok yang biasa saya dengar itu biasanya Z ini salahnya itu ke huruf ya, tapi kok ini baru saya dengar itu ada jim ya. Coba kita satu-satu biar nanti saya tahu salahnya, biar nanti saya bisa menentukan gitu. Mungkin dari bawah dulu, bawah coba satu-satu gitu. Nah, ini huruf jim, Pak. Jadi huruf Z itu karena tadi yang saya bilang lidah yang bagian tengah itu kita nempel ke langit-langit atas. Jadi jubaj. Nah, jadinya gitu. Nah, harusnya enggak seperti itu. Harusnya ujung lidah ini nempelnya ke bawah. Zaziza. Kalau ja itu nempel ke atas. Lidah bagian tengah, lidah bagian depan itu juga nempel ke atas. Ja. Tapi nempel ke bawah. Harusnya nempel ke bawah. Za. Nah, gitu. Coba satu huruf aja ucapkan ini Pak. Coba ucapkan satu huruf. Za.
za. Nah, ini malah huruf dal. Nah, kalau kalian coba ini ucapkan huruf alfabet Z. Z. Nah, berarti salah. Kan tadi coba kalau kita perhatikan coba ulangi Pak di ucapkan huruf Z. 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 Z aja Z. Nah, kan jadinya J. Ya kan, jadinya J. Jadi itu keliru. Harusnya Z. Z. Ya, Z. Nah, itu malah Z. Nah kan Z itu udah jadinya ya walaupun makronya kan sama ya, zain, sin, sod itu sama. Nah itu kan sama tapi bukan Z walaupun makronya sama. Ya gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya ya mungkin ya mungkin memang apa namanya udah berusaha dan memang nggak bisa tidak masalah ya nanti dimaafkan jadi nggak apa-apa. Tapi kalau emang mungkin bisa nah nanti coba diucapkan gitu karena beda banget tadi kan bapaknya bilang apa namanya Z-nya itu jadi J. Gitu. Kalau di alfabet huruf Latin Z, Z. Ya, ibunya tadi Z jadi Z. Ya kan? Jadinya S. Nah, itu. Nah, coba sekali lagi Pak nanti dibaca apa namanya? Zazi Zubasnya. Zazi Zubasnya. Itu coba dibaca dirasakan lidahnya itu nempel di mana Pak? Di atas, ya kan, atau di bawah. Kalau yang benar itu lidah menempel di bawah. Za. Jadi kan bunyinya seperti ini. Za, zi, zu, bas, bas. Nah, gitu. Ya kan? Yang saya di bawah ujung lidah. Ujung lidahnya Pak, ujung lidah ini. Itu apa di mulut yang bawah itu loh. Nah, gusi bawah. Za, za. Za, zi, zu, bas. Za, bukan za juga ya nanti. Jadi kalau keliru za, salah juga. Jadi bukan za, tapi za, za, zi, zu, za, zi, zu. Kalau Pak coba sekali lagi dirasakan, coba Pak, mau Pak. Jani jat nani nal mut ni madi jani jat. Oke, jawab Pak. Oke. Terus bawa Pak selanjutnya. Jadi buat bukan buat nani nal mut ni Oke, sama ya Pak ya. Jadi masih jim, ya kan? Jim. Nah, oke masih J. Kalau di huruf alfabet masih J. Nah, coba Pak, ucap satu huruf aja. Za. Bukan ja. Za. Nah, itu tadi bisa. Za. Coba. Za. Bukan dal. Za. Za. Nah, coba ucapkan huruf alfabet Z. Z. Nah, itu malah yan jadinya pakai Y. Coba Z. Nah, itu bisa Pak. Coba dibaca sekali lagi yang zazi zubasnya. Dirasakan lidahnya. Coba sekali lagi Pak. Ya, lanjutkan. Bukan dari namina
tadi yang mungkin apa namanya mau 3 huruf kayaknya nanti bisa 2 huruf aja atau kalau enggak malah di 1 huruf ini aja dulu. Karena ini kayaknya malah yang menurut saya malah ini kayaknya gampang nih, tapi ternyata malah lebih susah dibandingkan huruf-huruf yang dipelajari kemarin kayaknya. Ya apa? Ya, jadi ujung lidah ini itu nempel di gusi yang bawah, gusi mulut yang bawah. Za, za, z, za, z. Nah ini bisa, kalau ini bisa dipraktekkan karena satu tempat di huruf hijaiyahnya sama huruf latinnya atau huruf alfabetnya itu satu tempat, jadi bisa dipraktekkan disamakan. Za, z, za, z itu bisa. Nah kalau yang kemarin-kemarin kan bisa kayak misalnya apa namanya kayak misalnya H sama K itu kan beda, itu kan beda bunyinya. Nah itu jadi kalau ini apa namanya Z ini atau Z ini sama Z itu bisa disamakan karena makhrajnya sama, tempat keluarnya itu sama gitu. Nah apa namanya jadi kalau bapaknya yang sudah baca itu kan kesalahannya kenapa bunyinya huruf harusnya za jadinya ja itu kan karena lidahnya itu apa namanya yang ujung lidah ini namanya bukan ke bawah tapi ke atas. Ja. Nah itu nempelnya ke atas ya, lidah yang makanya lidah yang tengah atau lidah yang bagian depan ini nempelnya jangan ke atas. Kalau nempelnya ke atas jadinya ja. Nah seperti itu. Oke, masih lanjut. Belum. Zazizu baz zu zam zazna lima musni masih zam zaniza. Oke, bagus. Nah ini benar nih. Coba ulangi sekali Pak, biar teman-temannya yang lain bisa memperhatikan di samping 5. Oke, monggo Pak, diulangi. Agak kencang Pak suaranya Pak. Zazizu baz zu zam zaniza lima musni masih zam zaniza. Oke, bagus. Tapi yang kedua ini kurang di arwahnya, sifat hurufnya. Karena yang pertama tadi udah bagus, ya. Kalau yang gitu, jadi kurang konsisten ya. Harusnya gini. Harusnya sifat hurufnya seperti yang awal tadi. Zazizu bas ada gitu. Bas Suzan zazna minal musni mazizan zaniza. Nah, tadi yang pertama udah benar sebenarnya. Pas saya ulangi tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa dikerjain. Nah, tapi kalau misalnya emang udah nggak bisa karena memang ada beberapa faktor, tidak masalah ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya emang apa namanya bapak atau ibu yang udah nggak bisa, tapi udah berusaha nih kayak gini, belajar mungkin udah berusaha melafalkan gitu kan. Nah itu tidak masalah, ya kan? Itu tidak masalah, ya, tidak apa-apa, itu maafur atau dimaafkan seperti itu. Jadi ya nggak apa namanya nggak berdosa, nggak kita baca Al-Quran dan bacaan kita mungkin salah atau segala macam ucapannya itu insya Allah tidak masalah. Ketika kita udah mau untuk belajar, mau berusaha seperti itu. Monggo selanjutnya Pak. Jazizu bas jujan zanijas naminal musni mazizan zaniza. Oke, bapaknya ini hurufnya yang awal benar kan? Zazizu baz. Nah pas baz itu jadinya jim. Baz. Nah harusnya gitu. Baz. Tapi tadi salah. Berarti jim. Nah itu kurang konsisten. Karena ada yang benar, ada yang keliru juga. Nah coba diulangi Pak. Zazizu baznya itu di pelan-pelan aja.
dirasakan lidahnya, ya kan? Nempelnya di mana? Terus apa namanya? Dibetulkan yang tadi salah. Coba. Jaji Zubas Jujan Janijas Naminal Muslimaji Janija. Oke, lumayan, Gus. Jadi, sekarang ibu-ibu, monggo, Bu. Monggo. Tadi apa namanya? Yang awal saya dengarnya kayak kesalahannya yang saya bilang itu kayak huruf ya. Jadi yang pas zaziu. Nah, jadinya kayak ya. Nah, coba diulang sekali lagi, Bu. Mau dengar lagi apa namanya? Bacaannya. Coba. Salah. Za. Cuman masih kurang konsisten aja, itu ya Bu ya. Jadi dirasakan lagi PR-nya nanti di rumah, dipelajari lagi, dirasakan lidahnya, ya kan, sambil didengerin apa namanya, didengerin biar kita paham juga sama bacaan kita. Za, si, benar atau belum? Oke, monggo Bu selanjutnya. Ucapin satu huruf aja. Za. Nah itu kayak dal. Itu dal. Tapi lidahnya ini nempelnya bukan di gigi ya Bu ya. Bukan di sini. Bukan di, tapi di dalam gigi. Di dalam mulut. Za. Nah gitu. Za. Nah gitu. Coba Bu. Itu berarti tadi yang tadi keliru. Berarti tadi keliru. Coba ulangi. Sekali lagi coba Bu. Sekali lagi Bu. Berarti keliru tadi tuh. Berarti benar benar tadi. Coba. Z. Jadi ditempelin dulu baru ucap juga apa? Jadi ditempelin dulu lidahnya. Za ditempelin lidahnya ke bawah, ya kan, ke gusi bawah. Za baru ucap. Nah itu. Nah benar itu benar ya Bu. Zu, mau baru jadi Za. Bagus, nah itu. Tapi di ini lagi ya, biar lebih fasih lagi, biar lebih lancar lagi. Di apa namanya? Diulang, di rumah diulang gitu. Itu udah bagus. Ya. Monggo selanjutnya. Nah itu, bentar dulu, setelah stop dulu. Maaf. Nah tadi kalau bawa ibu perhatikan, ketika pas zazi yu jadinya yu. Tidak, jadinya ya gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan di awal biasanya kesalahannya itu kesalahannya
harokat jadi ya gitu, yang biasa saya dengar, biasa saya temui. Nah, tadi makanya baru di sini saya kok jadi jim, ya kan? Jadi tadi punya enggak, itu udah sering, mana jadi ya itu sering. Jadi apa namanya? Yang lain gitu, saya baru dengar. Tapi nggak apa, coba diulangi lagi Bu. Jadi yubas yuyan yayas Tuh, kayaknya punya nggak? Iya, iya kan? Yang ketika harokatnya domah jadinya yu kan? Iya kan? Nah, itu ibunya paham. Yang makanya selain yang pengen saya ini juga tuh ini Pak Bu. Apa namanya? Kita belajar bahasa ini banyak banget yang kita pelajari. Enggak cuma kita ngafalin, ya kan? Kita pendengaran kita itu dilatih supaya peka juga. Jadi ketika nanti misalnya kita sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ketika imamnya bacaannya keliru nih, makhrajnya keliru, gitu kan? Bacaannya salah, itu kita bisa paham. Oh ini keliru nih, enggak anu. Itu jadi makanya kita bisa suruh apa namanya? Ketika baca kita suruh, saya bilang apa namanya, telinga kita suruh dengarkan itu karena biar kita paham gitu. Makanya kalau misalnya saya ngajarin murid saya atau ngajarin teman gitu kan, ya kita apa namanya belajar tafsir kayak gini nih, saya suruh buat suruh nyimak, suruh perhatikan, karena ya itu bukan cuma kamu bisa baca, lancar, fasih, enggak. Tapi ketika ada yang baca, itu disimak, diperhatikan, didengarkan, karena supaya apa? Supaya kita bisa mengoreksi teman kita yang salah, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri yang salah. Jadi seperti itu. Nah tadi ibunya udah ada yang satu yang peka gitu kan, yang ini tahu kalau tadi ibunya baca itu apa namanya? Ketika za bisa, zi bisa, tapi ketika zu, ya kan, jadinya yu. Nah, ketika harokatnya domah jadinya beda. Coba diulangi, dibetulkan lagi coba. Zu, bukan yu. Coba. Jadi yubas. Nah, masih sama. Gak apa, tapi gak apa. Sebenarnya udah bisa aja, itu udah bisa. Lanjut lagi gak apa. Zu, za. Jadi yubas yuyan yayas Nah, ya kan? Yang za, zi udah bisa, tapi pas zu jadinya yu. Nah, kayak itu. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti tempat di belajar lagi. Belajar. Bu, siapa dulu? Sama belajar. Jadi juga dibaca harus kayak gini. Hanya Mas Depan di atas. Kita kontrolnya di ya tetap diberhentikan aja, nggak usah di apa namanya lafadznya za kan, tinggal bas ditahan aja, bas zazizu bas coba Bu diulangi coba. Oke, udah dengan dibanding yang pertama, cuma kok yang kedua ini kok kayak ada S-nya gitu. Jadi nggak ada S-nya ya Pak Bu ya. Jadi nggak ada S-nya. Jadi bukan gini. Zazizu bas
bas. Itu tuh karena zaidnya yang sifat hurufnya ar-rafah tadi ngalir suaranya, ikut aja. Bas. Bas. Jadi bukan bas. 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 Nah, sama kayak huruf tak kemarin. Bat. Bat. Bukan bats. 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 Nah, bukan gitu. Nah, nanti punya udah bisa itu, tapi yang ini malah yang kedua ada tambahan S-nya. Ya, jadi gak ada tambahan S-nya. Jadi udah bas. Murni dari bunyi hurufnya aja. Bas. Bas. Jadi bukan bas. Bas. Nah, itu. Oke. Tapi enggak apa-apa. Nanti di pas lagi di rumah. Monggo misalnya. Sifat ar-rafahnya Bu, coba di ini jangan ditahan ataupun dipantulin. Ini kan kayak pas dipantulin. Zazizu bas bas itu kan pas dipantulin. Dialirin aja Bu. Suaranya biar ngalir aja, biar ikut aja, kita ikut suara aja. Zazizu bas bas. Nah, itu aja. Jadi nadanya ke bawah, merendah. Zazizu bas. Nah, gitu. Jadi kalau tadi punya baca itu kayaknya masih dipantulkan, jadi zazizu bas. Nah, gitu. Nah, jadi ngalir aja ke bawah, rendah gitu. Oke, monggo Bu. Diulang. Oke, bagus. Tapi yang terakhir yang minal muzni itu masih dipantul dikit. Jadi biar apa namanya? Jadi bukan muzni, tapi gitu, bukan gitu, tapi gini. Minal muzni gitu. Jadi biar apa namanya? Datar ke bawah. Jadi zazizu bas suzan zaizas minal muzni mazizan zaniza. Oke, terakhir mungkin baru J. Coba aja dulu awal. Kalau misalnya hero nanti bisa digunakan huruf Z. Ya, apa dimulai dari huruf Z. Zain. Apa namanya? Dan tadi ada yang benar ya, yang Z, itu udah bisa. Cuma mungkin apa namanya? Belum terbiasa aja mungkin dengan ininya Bu ya. Ini nggak apa-apa. Kita apa namanya? Belajar bareng. Gitu. Kita lanjut dulu aja. Kita lanjut di huruf setelahnya, huruf sin. Nah ini huruf sin ini sama tempatnya, yaitu di ujung lidah bertemu dengan gusi bawah. Sa,
si su bas sa si su bas. Nah, tuh. Nah, untuk apa namanya huruf sin ini itu dia sama ya, punya sifat hamas. Dia punya sifat hamas yang mana keluar apa namanya nafasnya. Sa si su bas bas. Nah, itu keluar nafasnya. Nah, dan apa namanya di setiap huruf hijaiyah itu ketika kita membaca itu harus menyempurnakan hurufnya. Jadi contohnya misalnya di huruf hamzah alif a i u ba ya, seperti itu. Atau di huruf ain a i au ba harus sempurna hurufnya, ya kan? Kemudian, nah contohnya di huruf ro kemarin juga rori rubar bar harus sempurna hurufnya. Maksudnya sempurna itu sempurna pengucapannya. Jadi harus selesai. Nggak boleh nanti ketika kita baca misalnya baca Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, misalnya gitu. Itu kayak misalnya huruf nun yang terakhir alamin. Harusnya kayak ada jeda sepersekian detik kayak untuk alamin. Gak boleh alamin langsung itu gak boleh alamin. Nah itu gak boleh. Jadi harus huruf nun itu harus sempurna walaupun dia mati. Nah itu ketika apa huruf-huruf hijaiyah yang ketika mati sukun itu harus pengucapannya harus sempurna. Contoh kayak misalnya alamin alamin. Nah gitu. Jadi gak boleh langsung alamin berarti tak langsung itu gak boleh. Jadi harus min kayak ada apa ya mungkin kalau pun ada kayak dengungnya dikit gitu. Nah gitu. Nah tapi kalau di huruf-huruf yang lain gak dengung, tapi kayak ada kayak ditahan sebentar. Contohnya juga di alif lam robbil gak boleh robbil bil itu gak boleh, tapi bil robbil gitu. Jadi harus sempurna huruf lamnya ini bil. Nah gitu. Dan nanti lalilubal. Nah harus gitu. Nah sama di huruf setiap huruf ya, di setiap huruf hijaiyah ketika dia sukun harus sempurna pengucapannya. Jadi nggak boleh langsung berhenti, itu nggak boleh, harus sempurna pengucapannya. Nah di huruf sin ini itu juga sama harus sempurna. Sasi subas. Nah harus sempurna. Akan tetapi terdapat orang itu terlalu berlebihan. Jadi bukan lagi sempurna, tapi ini kelebihan gitu. Jadi ada sasi subas. Nah, terlalu gitu desisnya itu atau snya itu terlalu lama, terlalu panjang gitu. Dan itu salah, itu nggak boleh. Gimana? Nah, ya aku belajar gitu, berlebihan nggak boleh. Jadi ya udah sasi subas. Nah sama kayak kita mengucapkan basmalah bis. Gak boleh kita langsung tak berhenti itu ketika apa namanya huruf sin itu mati. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu gak boleh langsung Bismillah, gak boleh. Jadi harus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus gitu. Jadi bis. Nah, di samping ada sifat hamas, kita harus menyempurnakan hurufnya karena posisinya sukun kan, harus disempurnakan. Bis. Gitu.
Tidak boleh bismi, tidak boleh. Harus bismi, bismi gitu. Ya, itu karena hak huruf setiap huruf itu punya hak seperti itu. Ketika harokatnya sukun, gitu. Itu haknya adalah disempurnakan hurufnya atau disempurnakan pengucapan. Nah, kemudian huruf sin ini itu dia punya sifat hamas. Kemudian kesalahannya itu ada orang berlebihan ketika mengucapkan sin ini, kan esnya itu berlebihan atau sisnya itu berlebihan. Kemudian juga sin ini juga nanti waktunya hampir sama kayak sin, jadi perlu diperhatikan jangan sampai tertukar sin sama shin. Oke, itu aja. Sama ini huruf sin ini juga termasuk tadi huruf ikhfa ketika sebelumnya itu ada huruf nun sukun ataupun harokat tanwin, ya, pun itu dia mendengung. Contohnya nanti yang kita membaca itu sasi subas susan itu mendengung, gitu ya, huruf ikhfa. Gitu. Mungkin kita langsung aja praktekkan. Nanti saya baca terlebih dahulu. Nanti bapak-bapak dan juga ibu-ibu menirukan setelah saya. Oke, kita mulai. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisan. Sekali lagi, sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisan. Satu-satu aja waktunya dan jam segini ya. Mungkin dari bawah, sekarang dari ibu mungkin duluan. Monggo ibu dulu. Sasi subas susan sanisasna Masih. Oke, bagus. Nggak bisa lagi. Kamu akhirnya sifat harusnya coba budi keluarin sasi subas seperti itu. Sifat hamzah yang masih belum keluar. Jadi di pelajaran belum keluar. Jadi kalau keluar tuh nanti sasi subas bas keluar, hamzah itu keluar. Terus desisnya itu kayak ada desisnya gitu. Nah tadi kayak masih ketahan gitu ya. Jadi sifat hurufnya masih belum keluar gitu. Selanjutnya Bu.
Coba sekali lagi Bu. Sasi subas susan sani sasna minamus mimasi sani sani Oke, ya lumayan. Gini, buat semuanya. Jadi gini Pak, ketika dia itu di tengah kata atau di tengah kalimat itu dia tetap harus apa ya? Dia harus tetap sempurna pengucapannya. Jadi misalnya nih, tadi saya dengar kayak cuma berhenti gitu aja, kayak di stop gitu. Misalnya sasi subas kan udah bisa ya. Susan sani sasna. Nah, itu salah. Karena dia kayak berhenti. Jadi susan sasna minal musli minal muslina muslina. Pengucapan hurufnya belum sempurna gitu. Jadi harus disempurnakan dulu. Minal musli nah, minal musli nah, baru gitu, bukan minal musli tapi kayak minal musli nah gitu. Nah gitu ya. Oke, coba diulangi sekali lagi. Gitu. Jadi gitu. Monggo selanjutnya. Iya, monggo. Nah, jadi oke ya, Ustaz ya. Ya, makanya emang sama juga cari tempat. Ya, oke, namanya. Lalu coba diulang sekali lagi. Diulang lagi. Sasi subas susan sani sasna minarus minasi salisa. Oke. Nah, yang terakhir tadi masih isan itu harusnya diomong. Dan jangan dipotong karena lupa tadi. Karena nafasnya habis. Jadi ini Pak Buya. Keluar. Dia kadang nggak nyampe. Kalau misalnya ngaji biasa gitu kan, biasa dulu ngaji. Itu bisa nyampe gitu. Tapi kalau nanti pas imam gitu, apalagi kan posisi berdiri beda, posisinya beda. Itu kadang nafasnya juga nggak nyampe kadang. Gitu. Dan apalagi nih, Pak, di huruf-huruf hamas itu lebih banyak keluarin nafas. Karena memang keluar nafasnya, hamas kan sifatnya ngalir nafasnya, keluar nafasnya. Nah itu tadi. Kalau misalnya emang ini dipotong aja nggak apa-apa. Jadi misalnya sasi subas berarti dulu ambil nafas. Susan sani sasna minal muslimasi san sanisa yang kuat gitu. Caranya gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Monggo selanjutnya Bu.
benar pengucapannya. Cuma ketika apa namanya tadi kayak huruf yang sebelumnya, huruf apa namanya zain, kan ibunya tadi kita bilang ini ya, apa namanya di potong atau di jadi mak kayak ya udah berhenti tak gitu. Sasi subas itu udah bisa. Susan sani sas nah itu di situ salahnya. Jadi kayak sani sas nah kayak mantul kayak berhenti tek gitu. Harusnya kan dia gini aja ngalir. Nah, sempurna dulu hurufnya sani sas nah gitu. Coba dulu lagi Bu. Jadi dibiarin dia sempurna hurufnya sani sas nah jangan dipantulkan sani sas nah gitu, jangan dipotong. Coba ulangi. Sasi subas. Bas. Nah, coba ulangi. Sasi subas. Susan sani sas namina muslimati Masih sama. Jadi gampangnya gini loh. Jadi gampangnya gini. Tambahin aja s-nya gitu. Nah, jadi tambahin aja s-nya. Jadi sasi subas. Tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Jadi tambahin aja s-nya tadi jadinya sasi subas. Susan sani sas naminal muslimasi sanisa. Cara gampangnya seperti itu, ditambahin s-nya. Coba diulangi sekali lagi coba. Sasi subas. Susan sani sas namina muslimati Sama ya Bu ya? Iya kan? Nah itu ibunya, ini juga ibunya udah peka berarti udah bisa paham ini. Nah tuh, berarti bisa paham. Berarti itu ya, potong gitu. Sani sasna minal musni. Baru kan minal musni. Nah itu ya, berarti itu. Monggo, Ibu selanjutnya terakhir huruf C. Sasi subas susan sani sas na minna musli masih san sani san. Oke, lumayan. Coba diulangi lagi Bu. Nanti ibunya yang sampingnya coba diperhatikan yang baca ya. Coba Bu. Sasi subas susan sani san sani sasna minal musli masis san sani san. Nah, gitu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi minal musni. Nah, jadi itu. Susan sanisas sanisasna minal musni. Nah, gitu. Jangan dipotong. Oke. Lanjut bawa apa? Mungkin Pak, monggo. Sasi subas susan sifat habisnya dikeluarin lagi, hurufnya disempurnakan. Sasi subas gitu. Susan san sas nah gitu. Coba diulangi lagi Pak. Sasi subas Bas coba Pak. Bas S bunyinya S. Bas. Nah, ini salahnya di sini Pak. Itu jadi kayak apa namanya? Bas. Jadi kayak bukan S tapi kayak zain.
cuma ada kayak jim-jimnya gitu. Bas. Coba. Bunyinya S saja. Bas. Bas. Coba agak cepat. Bas. Bas. Nah, itu bunyinya jim. Jadi lidahnya ini nempel di bawah, Pak. Di mulut yang bawah. Bas. Coba ini. Coba huruf ucapan huruf sa aja. Sa. Nah, itu bisa. S. Nah, harus seperti itu. S. Bas. Loh, beda. Nah kan, coba S. As. Nah itu bisa. As. Nah harusnya gitu Pak. Jadi bas gitu. Coba lagi bas. Nah tapi ini di apa namanya suaranya atau namanya dialirin Pak. Bas. S-nya kayak gampangnya S-nya ditambahin. Bas. Gitu coba. Bas. Nah ini masih J. Nah tapi nggak apa-apa. Coba dibaca Arab ulang. Sasi subas susan samisat naminal muslimasi Berarti PR-nya ini di huruf sin ketika sukun karena bunyinya masih kayak ada huruf J-nya, kayak ada J-nya gitu. Nah, jadi bunyinya harus S. Itu nah, untuk ditipiskan berarti bas. Berarti kalau ditipiskan kan coba Pak. Bapaknya gimana? Tebal atau tipisnya gimana coba? Nah, itu apa? Tebal. Ya. Coba tipis. Bas. Nah, yang tipis berarti ditipiskan bas gitu. Coba. Bas. Nah, berarti benar yang tipis. Jadi tipiskan. Coba sekali lagi deh. Yang ini sasisunya. Sasi subas susan samisat naminal muslimasi Nah, berarti gitu Pak. Jadi sinnya ditipiskan berarti. Biar punya S. Sasi subas. Nah, gitu. Ya. Monggo selanjutnya. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Nah, oke, udah bagus. Pengucapannya udah bagus benar. Cuman gini Pak, ketika sukun, ya, ketika mati hurufnya itu di kayak gampangnya desisnya ditambahin, S-nya ditambahin, bas. Nah gitu. Jadi biar agak lamain dikit. Coba diulang lagi Pak. Sasi subas gitu. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Oke, tapi yang apa namanya susang sanisasna itu juga tetap sama Pak. Jadi bukan dipotong atau dipantulin. Susang sanisasna bukan gitu, tapi sanisasna tetap desisnya tetap ditambahin. Sanisasna. Nah gitu. Coba ulangi pelan-pelan Pak. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Oke, bagus lumayan. Oke, monggo Pak selanjutnya. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Desisnya ditambahin Pak, coba Pak. Ulangi Pak. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Oke, bagus. Monggo Pak. Sasi subas susan
Basisnya ditambahin Pak. Jadi sasi subas. Nah, itu. Bas. Nah. Sansasna minal musni. Nah, coba diulangi. Di sini tambahin. Benar yang ketiga, gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai ini huruf zain sama huruf huruf sin. Kita coba baca dari zain aja, kita ulang 2 kali karena waktunya udah mau habis ternyata. Dan nanti kita ulang aja 2 kali huruf zain sama huruf sin. Kita ulang, kita baca bareng-bareng. Mulai 1, 2, 3. Zazi subas zuzan zani zas naminal musni masih zan zani zan sasi subas susan yang mana? Zaid. Yang za tadi. Itu za itu lidahnya nempel di Pak. Di bawah. Za. Bukan ja. Za. Lidahnya nempel di bawah, di mulut yang bawah. Za. Nah itu tadi kalau bawahnya ja itu karena lidah ini nempelnya di atas Pak. Nempelnya di atas itu. Jadinya ja ini. Harusnya nempel di bawah. Za. Sebenarnya biar gampang itu ini Pak Bu. Buat belajar taksin kan kayak misalnya ini saya sampaikan makhrajnya itu di sini Pak, di sini Bu, gitu kan. Makhrajnya huruf ini di sini, makhrajnya huruf ini di sini. Itu kita bisa belajar misalnya di rumah gitu kan. Oh, makhrajnya huruf sin tadi itu di sini, ya kan? Ujung lidah, makhrajnya huruf z juga di ujung lidah nempel di bagian mulut bawah, ya kan? Kita tempelin aja dulu lidahnya. Di mana posisinya itu tadi? Kan ujung lidah ketemu sama ini posisi bawah. Kita tempelin dulu. Kalau udah nempel, udah kerasa, udah benar posisi lidahnya, baru kita mengucapkan, baru kita melafalkan, menyuarakan za. Tapi kita lidahnya udah tempelin dulu. Za, sa, gitu. Itu cara gampang belajarnya, biar kita bisa gitu. Nah, jadi kita juga sambil merasakan lidah kita itu pas atau enggak, benar atau enggak. Nah gitu. Awalnya dulu Pak, itu saya juga nggak paham. Ini gimana kok lidahnya
kayak gini. Dulu Ustaz saya itu pernah bilang gini, ketika mengucapkan huruf dot apa ya, kalau nggak salah huruf dot itu ujung lidah yang sampai ini nempel ke gigi geraham itu kanan kiri. Gimana cara tahu lidah ini kan kita nggak bisa lihat lidah kita. Orang lidah itu di dalam mulut, walaupun pakai cermin pun juga belum tentu kita bisa lihat karena tutupan sama bibir, ya kan? Kalau nggak tutupan bibir, ya tutupan gigi, ya kan? Gimana caranya? Ternyata bisa Bu, dengan kita merasakan. Kalau misalnya kita udah sering mengulang, sering membaca, sering merasakan ini kita, sering belajar berarti kita, itu nanti insya Allah bisa. Akhirnya ketika saya misalnya contoh, kan saya juga masih belajar karena di rumah itu saya juga ketika sendiri gitu kan, sebelum ngaji atau habis ngaji itu, karena saya belajar sendiri lagi. Gimana ya, huruf ini pokoknya aku masih salah. Saya belajar posisi lidahnya gimana? So, lo, to. Oh, ini berarti nempel di sini. Oh, ini di sini. Oh, gini. Jadi gitu. Nanti kita bisa ngerasain dengan kita sering latihan lidah kita, gitu. Jadi nggak apa. Itu dan itu memang butuh bertahap, gitu. Jadi nanti coba bisa. Tapi untuk cara gampangnya itu tadi, kita ketika kita tahu makronya di mana, kita ini untuk khusus yang lidah ya, Bu ya. Untuk khusus yang lidah, yang huruf-huruf yang ada di lidah. Nanti beda lagi kalau nanti huruf-hurufnya itu kalau kayak kemarin itu beda. Nah kalau huruf-huruf lidah itu kita tempelin aja lidahnya dulu di mana, ya kan? Baru kita mengucapkan atau menyuarakan huruf so, da, ta, tempelin dulu, ta, ya kan? Dal tadi, digigit dulu, dan, nah gitu, itu caranya. Itu cara seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Pertanyaan lagi, dan mungkin kita bisa cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Kita cukupkan untuk dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum